Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar matematika asik dan menyenangkan bersama Kauba. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas tentang peluang. Nah, di part 1 ini, yang akan dibahas adalah yang pertama tentang ruang sampel, ada lagi tentang titik sampel, apa sih? Kemudian kejadiannya, dan peluang teoretik, dan apa juga peluang empirik. Nah, setelah istilah ini akan dibahas satu persatu sehingga adik-adik lebih paham memahami konsep peluang. Ayo kita bahas bersama-sama. Peluang itu apa sih? Nah, harapan atau kesempatan. Nah, jadi peluang itu adalah harapan atau kesempatan. Jadi kita punya peluang atau punya harapan. Dalam materi peluang ada istilah namanya titik sampel, ruang sampel, kejadian, dan lain-lain. Nah, jika dilemparkan dua keping uang logam. Nah, misalnya kita melemparkan dua keping uang logam. Anggap saja uang 500-an ya. Di sini akan ada yang namanya uang pertama dan uang kedua. Nah, di uang pertama, nah ini uang pertamanya, ini uang keduanya. Pasti ada di uang pertama itu ada angka dan ada juga gambar. Di uang kedua juga sama dong, angka dan gambar. Misalnya saya lempar. Nah, yang muncul misalnya adalah sebuah angka dan gambar. Oke, misalnya angka dan gambar. Nah, yang muncul seperti ini misalnya. Angka dan gambar. Nah, ini misalnya ya. Jadi kalau ada dua keping, otomatis peluangnya bisa angka dengan angka, ya angka dengan angka dengan gambar, atau gambar dengan angka, atau juga gambar dengan gambar. Ruang sampelnya, maka S-nya adalah ada angka dengan angka. Oke, perhatikan sini ada angka dengan angka. Nah, ini angka dengan angka. Kemudian angka gambar yang tadi nih, gambar. Ada lagi gambar angka, di sebelah kirinya gambar, sebelah kanannya angka. Ada juga yang kedua-duanya adalah bentuknya gambar. Nah, ini disebutnya ruang sampel atau S. Nah, sehingga banyak titik sampelnya adalah 4. Kenapa 4? Kita hitung ya. 1 ya. 1 2 3 4. Ada 4 titik sampel. Gitu ya. Semoga adik-adik paham. Oke, misalnya gini, banyak kejadian munculnya dua angka adalah 1, betul nggak sih? Banyak kejadian muncul dua angka, berarti dua angka nih, angka dengan angka. Nah, ini gini, ada berapa nih? Ada cuma 1 ya, ini aja. Ini angka gambar, bukan. Gambar angka, bukan. Gambar-gambar juga bukan. Jadi yang angka dengan angka atau dua angka cuma 1 kejadiannya. Dari 4 itu ada 1 kejadian. Oke, sampai sini adik-adik semoga paham ya. Kemudian di sini menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Kalau tadi salah satunya menggunakan tabel ya. Sekarang nih tabelnya seperti ini tadi. Kemudian nanti ada pelamungan, 1 dadu dan 1 uang logam. Sekarang kita coba dulu untuk yang diagram pohon dari uang logam ya. Berarti di sini ada 2 uang logam ya. Ada 2 uang logam. Kita umpamakan misalnya logam pertama itu berarti ada angka dan ada juga gambar. Berarti ini adalah uang logam pertama. Berarti kemudian, nah di sini akan ada yang namanya uang logam kedua. Ada angka dan gambar, ada angka dan gambar. Ini adalah uang logam kedua. Jadi sehingga kalau ditemukan A dengan A jadinya A. A dengan G jadinya A, G. Kemudian G dengan A jadinya G, A. Dan G dengan G jadinya G, G. Sehingga kita akan hitung. Ini adalah ruang sampelnya. Ruang sampelnya ada AA, ada AG, ada GA, dan ada GG. Sehingga dari kesemua ini ada banyaknya titik sampel, yaitu ada 4. Sama ya, ini 1, 2, 3, 4. Ada AA, ada AG, GA, dan GG. Sama ya, AA, AG, GA, dan GG. Sama ya, seperti itu. Jadi adik-adik boleh bisa menggunakan diagram pohon atau juga tabel ya, seperti itu. Dimana baiknya aja cara mencari titik sampel atau ruang sampel.
Pelambungan satu dadu dan satu uang logam. Oke. Ini ada satu dadu dan satu uang logam. Nah, di sini dadu ya. Dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian di uang logam itu ada angka dan gambar. Nih, angka dan gambar. Nah, bagaimana cara menentukannya? Oke, cara menentukannya juga sama ya. Jadi salah satunya adalah kita menggunakan prinsip yang 1A. Nah, A ini akan ketemu dengan 1, ketemu dengan 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada lagi G-nya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nanti sehingga akan ketemu yang namanya A1. Nah, kemudian ada lagi A2 dan sampai dengan A6. Di sini ada lagi G1 sampai dengan G6. Nah, di sini ada ya. Di sini ada A1, betul ya? A1. Ada lagi A2, di sini juga A2 dan seterusnya. Sehingga nanti angka akan bertemu dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang G gambar akan ketemu dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Seperti itu ya. Semoga adik-adik paham. Nah, di sini maka akan jadi ruang sampelnya adalah S-nya itu adalah ada A1, A2 sampai dengan G6. Semoga adik-adik paham ya. Dan nanti kalau ditanya titik sampelnya, tinggal dihitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12. Berarti titik sampelnya atau NS-nya adalah 12. Seperti itu ya. 12. Ini kalau menggunakan manual. Nanti ada lagi yang menggunakan rumus. Oke, baik. Banyak sampel dengan rumus cepat tanpa tabel ataupun diagram pohon. Gimana sih caranya? Misalnya gini. Misalnya 2 keping uang logam. Nah, 2 keping uang logam kan seperti ini ya. Tadi ya. 2 keping uang logam, kemudian sebuah dadu dan sekeping uang logam. Tadi juga hasilnya seperti ini. Kalau menggunakan tabel. Kalau menggunakan diagram pohon tadi sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kalau tanpa tabel maupun diagram, cara menentukan NS-nya. Nah, gimana caranya nih? Oke, caranya adalah segini. Perhatikan ada 2 keping uang logam. Jadi kalau ada 2 keping uang logam, kita anggap aja ada logam pertama dan logam kedua, betul ya? Nah, maka kita kalikan saja. Di logam pertama kan ada 2 sisi, dan di logam kedua ada 2 sisi, maka NS-nya adalah gitu. Kalau ini berarti ada logam ya dan dadu, maka di logam ini ada berapa sisi? 2 ya. Sedangkan di dadu ada berapa sisi? Ada 6. Berarti 2 kali 6, 12. Inilah mencari NS dengan cara rumusnya. Kita contoh ya. Tentukan banyak titik sampel 3 keping uang logam. Oke, kalau 3 keping uang logam berarti kan NS-nya itu 3 keping ya. Logam pertama dikali logam kedua dikali logam ketiga gitu ya. Kita kalikan saja. Logam pertama ada 2 sisi, logam kedua ada 2 sisi, logam ketiga ada 2 sisi. Jadi 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8 sisi. Oke. Kemudian soal berikutnya adalah tentukan banyak titik sampel 2 keping uang logam dan sebuah dadu. Waduh, berarti sini harus kita pahami nih, perhatikan baik-baik. 2 keping uang logam, berarti ada logam pertama dikali logam kedua. Sekali lagi ada dadu ya, sebuah dadu, berarti dadu 1. Ada dadu. Nah, berarti logam pertama ada 2 sisi, logam kedua ada 2 sisi, dan dadu ada 6 sisi. Maka 2 kali 2 kan 4. 4 kali 6 berarti 24 sisi atau 24 titik sampelnya. Seperti itu ya. Semoga adik-adik paham ya. Nanti kalau kurang paham di setel lagi berulang-ulang hingga paham. Di sini kemudian ada lagi tentang kejadian. Nah, apa tuh kejadian? Misalnya S adalah pelambungan satu dadu. Satu dadu itu kan berarti sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau yang pernah main main ular tangga atau main yang lainnya yang menggunakan dadu, pasti berarti NS-nya adalah 6 karena ada
1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 sisinya. Kemudian A, kejadian muncul angka genap. Nah, berarti kalau angka genap di sini berarti ada 2, 4, 6 ya. Ini genap 2, 4, 6. Nah, yang genap ada berapa? Ada 3. Berarti banyaknya kejadian ada 3. Maka yang ditanyakan adalah genap saja. Kalau ditanya adalah ganjil, maka ganjil itu ada 1, 3, 5. 3 juga. Kalau ditanya bilangan prima, bilangan prima berarti 2, 3, 5. Ya, berarti juga 3 ya. Seperti itu. Semoga adik-adik paham ya. Ini adalah menentukan banyaknya kejadian. Peluang kejadian muncul angka genap pada pelemparan sebuah dadu. Peluang kejadian muncul angka genap pada pelemparan sebuah dadu. Berarti mencari peluangnya. Rumus peluang ada yang tahu nggak? Nah, peluang itu adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya sampel atau titik sampel nantinya. Jadi saya pernah pelajarin kejadian itu adalah pertanyaannya. Di sini adalah NA. Kita akan istilahkan NA. NA itu banyaknya kejadian dibagi dengan NS, banyaknya titik sampel. Nah, berarti NA-nya berapa? Kalau angka genap itu berarti ini ya, yang tadi nih angka genap. Ada berapa? Ada 3. Berarti ada 3 dibagi di sini NS. NS itu kan titik sampel. Ada berapa titik sampelnya untuk satu dadu? Ada 6 ya. Berarti 3/6. Atau juga kita masing-masing bagi 3. 3 bagi 3 1, kemudian 6 bagi 3 adalah 2 atau setengah. Ini adalah peluangnya. Berarti peluangnya adalah setengah. Seperti itu. Peluang ini disebut peluang teoritik. Kenapa teoritik? Karena tanpa adanya percobaan sudah dapat ditentukan nilai peluangnya. Nah, ini nilai peluangnya. Tanpa kita coba sudah ada nilai peluangnya. Misalnya peluang muncul angka 2, sudah. Angka 2 kan cuma 1. 1/6. Nah, itu misalnya. Seperti itu. Ini peluang empirik. Kalau tadi peluang teoritik, sekarang peluang empirik. Apa sih peluang empirik itu? Sebuah peluang yang harus melakukan percobaan, kemudian akan didapatkan nilai peluangnya. Jadi kita harus melakukan percobaan dulu, baru nanti akan ada nilai peluang. Nah, misalnya gini. Misalnya ada Ani, Raisa, dan Dito melambungkan dadu sebanyak 4 putaran. Artinya, dadu sudah dilambungkan sebanyak 12 kali. Hasilnya sebagai berikut. Gini maksudnya. Berarti kan kalau 4 putaran, si Ani ngerasain 4 kali, si Raisa 4 kali, si Dito 4 kali. Masing-masing 4, berarti 4 kali 3 kan 12 kali, betul ya? Berarti ada 12 kali dadu itu dilempar. Nah, hasilnya seperti ini misalnya. Jadi ada mata dadu 1, misalnya yang muncul adalah 2. Mata dadu 2 yang muncul 3. Nah, ini misalnya ya. Ada dan seterusnya. Maka dipertanyakan, rasio atau perbandingan mata dadu 1 berapa sih? Nah, mata dadu 1 nih, mata dadu 1 itu kan 2 ya, yang muncul 2. Maka 2/12. Kenapa 2/12? Kenapa 12? Karena 12 kali lemparan. Sedangkan mata dadu 1 ini munculnya adalah 2 kali, 2/12, atau masing-masing dibagi 2 jadi 1/6. Oke. Kemudian ada lagi tentang rasio atau perbandingan mata dadu 2. Mata dadu 2 berarti ini ya. Ada berapa munculnya? 3. Berarti 3/12 atau juga dengan 1/4 ya. Dan ada yang terakhir misalnya perbandingan mata dadu 3. Mata dadu 3 kan cuma sekali. Nah, cuma sekali berarti 1/12. Kenapa 1/12? Kan 12 ini masih ingat ya, 12 kali lemparan. Sedangkan mata dadu 3 cuma 1, jadi 1/12. Ini disebut peluang empirik. Semoga adik-adik paham. Bisa itu karena biasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.